Setiap individu memiliki definisi yang berbeda atas arti sebuah kesuksesan. Semua orang ingin sukses, tapi pada kenyataannya hanya 2% orang yang akan benar-benar mencapai dan menikmati arti sebuah kesuksesan. Bagaimana dengan 98% lainnya? Sukses tidak ada yang instan. Sukses adalah sebuah perjalanan, sebuah proses. Karena menurut saya, kalau bisa sukses di usia muda, kenapa mesti nunggu tua? Saya Billy Boon. Hai Orers, ada ribuan perusahaan di Indonesia, tapi berapa banyak perusahaan yang benar-benar peduli terhadap lingkungan hidup? Nah, pada siang hari ini saya telah berada di kantor Nutrifood, sebuah perusahaan yang benar-benar peduli terhadap lingkungan hidup dan telah melakukan banyak aksi nyata. Nggak cuma itu, saya akan ngobrol dengan 3 orang pemenang dari Hilo Green Ambassador 2013. Mereka adalah anak-anak muda yang benar-benar muda, ya, tapi telah melakukan berbagai aksi nyata buat bumi kita. This is yang on top. Melalui salah satu brand unggulannya pada Sabtu 7 September 2013 lalu, Hilo mengadakan Hilo Green Ambassador 2013 yang berlokasi di Balai Sarbini, Jakarta. Diikuti oleh lebih dari 1.000 orang pendaftar untuk menjadi duta lingkungan hidup, acara yang digelar untuk ketiga kalinya ini akhirnya memilih nama Dinda Kresheila, perwakilan Sulawesi Utara, sebagai runner-up kedua. Lalu, Ayu Mai Vitasari, perwakilan Yogyakarta, sebagai runner-up pertama, dan Arya Ondrio, perwakilan Sumatera Barat, sebagai pemenang pertama kompetisi pemilihan duta lingkungan ini. Rangkaian audisi yang dilakukan di 4 kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta ini memiliki tujuan bahwa nantinya duta-duta lingkungan yang terpilih dan grand finalis lainnya diharapkan mampu menginspirasi masyarakat luas untuk melestarikan lingkungan serta berkolaborasi dengan berbagai organisasi dan komunitas hijau untuk melakukan aksi nyata bagi lingkungan. Halo Ayu, halo Dinda, apa kabar? Baik. Ini sekarang Yora, saya sudah bersama dengan 2 wanita cantik, ya, yang nggak cuma cantik tapi inspiring, oke? Nah, mungkin Dinda bisa ceritain dulu, ini kita di depan kita nih lagi ada apa sih? Oke. Ya bukan gelasnya, bukan makanan, gelasnya itu. Ini ada kerajinanku. Oke. Ini yang merupakan merupakan aksesoris dari limbah serabut kelapa. Ini dulu kenapa kepikiran untuk mengolah limbah serabut kelapa ini? Ya, karena kalau misalnya di tempat saya berdomisili, yakni di Malang, limbah-limbah itu udah ada limbah keramik, ada limbah plastik, tapi kemudian saya mendapatkan limbah serabut kelapa. Dan itu belum ada yang mengelola. Kalau misalnya limbah serabut kelapa biasanya dibuat jadi keset kayak gitu kan ya. Nah, dan limbah, kalau saya boleh tahu nih, limbah kelapa yang sudah kamu olah menjadi aksesoris ini berapa banyak? Kalau misalnya total sih kurang tahu ya, soalnya kalau misalnya buat perdana aja kemarin saya membuat cultural costume buat HGA ini, itu membutuhkan kurang lebih 3-4 kantong beras. Dari kerajinan tangan ini emang saya dari kecil suka banget bikin kerajinan-kerajinan yang warna-warni, maksudnya yang kreatif-kreatif, dan ini merupakan aksi nyata yang maksudnya seorang remaja bisa lakukan dengan passionnya sendiri gitu. Remaja? Kamu ini umurnya berapa sih? Saya 16 tahun. 16 tahun? Ngobrak? Berarti kamu masih di kelas? 2 SMA. Kelas 2 SMA, oke. Tertarik, berarti passion kamu boleh dibilang apa? Fashion ya? Ya, eco fashion. Oke, eco fashion, oke. Itu apa, turunan dari orang tua atau? Ya, karena alhamdulillah ibu sendiri emang pengrajin bikin parcel, ada basic aksesoris sendiri. Jadi kemudian tertularkan karena semenjak kecil emang udah ngeliat ibu, bantuin ibu bikin-bikin. Jadi akhirnya pas gede, why not? Jadi udah passionate, terus kemudian berbakat pula ya? Iya, karena amin. memang udah ini ya.
Oke, kalau Ayu sendiri apa nih Ayu yang dikerjain? Ya di sini ada bibit tanaman ya. Di sini saya sudah ngelakuin kemarin sekitar 2 tahun terakhir saya membagikan pembibitan tanaman terhadap daerah yang menurut saya kurang oksigen. Manusia butuh oksigen dong untuk hidup. Nah, kalau daerah itu gersang, bagaimana mereka mendapatkan oksigen? Oleh karena itu saya membagikan bibit secara gratis dan para masyarakat di situ ikut membantu pertumbuhan tanaman tersebut dan hingga saat ini sudah bertumbuh dengan pesat. Kamu juga ini kan ke pantai juga. Iya, pembersihan pantai Terus juga. kemudian project untuk sponge. Untuk spons laut, saya mengambil proyek untuk skripsi saya. Oke. Nah, itu saya meneliti spons laut yang diambil dari beberapa pulau. Nah, itu di kedalaman sekitar 30 sampai 40 meter itu ada spons laut yang merupakan penyusun terumbu karang. Oke. Nah, itu diambil, kemudian kita bawa ke daratan, bagaimana cara mengembangbiakan dan membudidayakan. Kemudian kita hasilkan sebagai antibiotik. Kalian pernah kepikiran nggak bahwa, oke, tapi kalau saya nih yang berbuat, ya siapa saya? Pernah nggak ngerasa yang, oke, saya akan berbuat sesuatu buat bumi ini gitu. Terus kemudian ngerasa apa ya, down atau ngerasa hopefully sih nggak pernah. Kalau untuk merasa down pasti pernah ya. Karena saya juga ada pengalaman pribadi, jadi di saat saya ke supermarket saya bilang, dia cuma beli sebuah tisu gitu, terus kenapa harus dengan tas plastik gitu, bisa kan dibawa sendiri. Terus apa urusan Anda, saya digitukan, itu down banget ya rasanya. Tapi saya memotivasi diri sendiri, ya udahlah masalah kayak gini jadi anggap serius lah, pasti bisa, masih banyak orang yang akan terinspirasi. Karena itu saya terus mengajak dan saya juga punya komunitas. Nah itu komunitas saya kembangkan, khususnya di Jogja dan Surabaya. Jadi ada seperti Hilo Jogja, Hilo Surabaya. Jadi tetap di lingkup Hilo, cuma di beberapa daerah. Nah salah satunya saya juga aktif di Hilo Jogja, saya mengembangkan komunitas itu, saya mengajak komunitas lingkungan yang lain, dan hingga saat ini kami terus berkembang. Oke. Berarti itu nanti dalam kamu sekarang pemenang juara 2, untuk 1 tahun ke depan setidaknya apa yang akan kamu lakukan dengan komunitas tersebut? Aksi nyatanya kan pasti ada kan? Ya salah satunya tetap mengedukasi, kita tetap akan mencari program di mana mengedukasi para anak-anak sekolah. Karena menurut saya anak sekolah itu masih kecil ya, itu masih gampang banget kita kasih selentingan, kita kasih value positif. Bagaimana cara peka terhadap lingkungan. Kalau tadi pertanyaan yang untuk Dinda tuh, nggak pernah ngerasa, aduh saya kan cuma satu dari sekian miliar orang di dunia ini. Pernah ngerasa gitu, apalagi saya masih SMA dalam lingkup yang masih sangat kecil itu pun saya bisa merasakan sendiri bagaimana teman-teman saya nggak nyambung sendiri ya. Dan teman-teman saya buang sampah di laci sekolah itu full banget udah ngelihatnya, sampai belajar aja jijik kan, jadi nggak nyaman kan. Dan balik lagi ke tadi, saya akan memulai dengan diri saya sendiri dan saya akan yakin. Dengan saya yakin begitu, saya berharap saya bisa sendiri mungkin menyadarkan kepekaan mereka terhadap lingkungan. Wow, ini kalau ada 1 juta atau 10 juta anak-anak muda Indonesia kayak mereka ini, kebayang nggak kayak akan seperti apa? Nah, kalau setahun ke depan, kalau proyeknya dari Dinda sendiri, ngapain? Bakal bekerja sama pemenang HGA tahun ini, mengadakan program-program tersebut tidak hanya di satu kota, tapi bersamaan di beberapa kota, dan juga edukasi-edukasi yang telah dijelaskan sama Kak Ayu. Ada satu kompetisi yang memang Hilo Green Ambassador sangat tepat saya pilih karena mampu mengedukasi masyarakat, menginformasikan bahwa untuk menciptakan lingkungan hijau kita butuh suatu aksi yang sustainable, artinya berkelanjutan, dan akhirnya ini adalah pintu yang sangat luas buat kita membuka jaringan, membuka informasi ke teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Ya, kalau saya mungkin nggak punya teman banyak yang saintis gitu ya, tapi yang saya tahu kadang-kadang saintis itu melahirkan sebuah penelitian terus kemudian ya udah, tapi berhenti nyampe di situ gitu. Nah, sementara Arya kan kepikiran untuk memproduksi ini massal berguna buat dunia gitu kan. Itu amazing gitu. Itu kok bisa sih punya pemikiran seperti itu, bisa punya dream yang sebesar itu? Ya, memang rata-rata seperti peneliti setelah peneliti membuat rangkuman, laporan selesai. Tapi saya ingin ini bahwa ini bermanfaat buat masyarakat umum, dan untuk itu saya ikut Hilo Green Ambassador sebagai salah satu pintu yang mampu mengedukasi masyarakat tentang hidup hijau dan mampu membantu saya dalam rangka untuk lebih menggaungkan program saya dalam penelitian ini juga. Dan banyak banget program kita bersama Hilo, karena Hilo begitu mensupport para grand finalist dan juga pemenang
untuk melakukan aksi sosial dan nyata. Dan saat ini saya punya program advokasi sosial dan juga aksi sosial, di mana kita mengadvokasi masyarakat dan pemuda untuk terus peduli terhadap lingkungan dengan cara belajar mengenai bagaimana regulasi lingkungan dibuat. Jadi kita ingin membuat satu forum, satu hari forum, di mana kita mampu mengajak para masyarakat peduli terhadap peraturan regulasi kebijakan lingkungan, dan juga hari keduanya adalah aksi sosial. Oke, pengen membuat lingkungan lebih baik di Indonesia, bukan cuman dengan aksi nyata. Bukan dengan aksi nyata ya, dengan mengedukasi masyarakat juga ya. Betul. Nah, itu bagi waktunya gimana? Ya, sebelum kita dipilih di grand finalist, udah banyak sekali pertimbangan-pertimbangan, dan seluruh grand finalist punya komitmen yang penuh untuk membantu bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih baik, dan kita punya program kerja yang 1 tahun ke depan seperti apa, dan kita sudah sempat rapatkan dan rembukan, dan kita siap untuk lebih menjadi pahlawan hijau di Indonesia. Oke, nah itu involvement dari Nutrifood sendiri ke mereka pasti ada mentoringnya juga kan? Ini bukan yang kemarin ini Arya sudah terpilih menjadi pemenang, terus kemudian ya udah semuanya tugasnya Arya, enggak dong pastinya, no? Enggak. Gimana? Ya. Jadi waktu karantina pun kita juga kasih pembekalan kepada mereka, kelas-kelas untuk komunikasi, kelas presentation juga. Jadi pada saat nanti mereka turun ke masyarakat untuk mengedukasi, mereka juga punya bekal yang cukup gitu. Kemudian setelah mereka menang jadi Hello Green Ambassador, untuk program-programnya pun akan kami bimbing, akan kami support, dan akan kami fasilitasi di area-area, karena Nutrifood dan Hello juga punya cabang di seluruh Indonesia. Jadi kami punya tim juga, jadi nanti mereka bisa melakukan kegiatan tadi, workshopnya itu tadi juga dengan dibantu oleh tim Hello. Pandangan Arya mengenai Hello ini, tahun depan pasti ajang ini akan berlangsung lagi, ya. Hopefully harus, bukan hopefully lagi harus, ya. Nah, untuk proyeknya yang dikembangkan oleh Arya sendiri, ini kan kita memberikan impact terhadap bumi, terhadap lingkungan kan, bukan cuma proyek setahun, ya. You're seeing for the long term gitu kan. Nah itu gimana? Kalau tahun depan akan seperti apa gitu? Terus kemudian Nutrifood sendiri akan terus memantau kinerja mereka atau gimana? Kalau program, saya bilang saya pengen yang sustainable. Mungkin di Hello 1 tahun secara formalnya, tapi kan di luar itu kita bisa lebih mengekspresikan diri. Jadi berarti nggak setahun kemudian selesai stop? Berharap enggak sih. Selamanya selagi bisa, selagi mampu, udah punya SDM yang luar biasa, karena saya nggak sendiri. Saya dibantu oleh grand finalist yang ada di Jakarta dan juga di Jabodetabek, jadi nggak ada alasan buat menghentikan acara ini. Oke. Nah kalau dari Nutrifood sendiri? Setuju banget sama Arya. Ini jadi pengennya juga bukan cuman program jangka pendek gitu ya. Ini benar-benar, apalagi untuk lingkungan memang harus sustainable, harus berkelanjutan. Jadi sampai kapanpun program ini bisa dijalankan, kami akan tetap support. Oke, wow, luar biasa. Oke, dari Angelique dan Arya ada pesan buat Yoters? Untuk para Yoters, kami berharap kalian terinspirasi dengan acara Hello Green Ambassador agar lebih mencintai lingkungan lagi dan memberikan aksi nyata kalian terhadap lingkungan. Dan jangan lupa, jangan ragu-ragu juga join Hello Green Ambassador tahun depan. Ya, saya Arya sebagai Hello Green Ambassador 2013 mengajak teman-teman semuanya untuk terus berpartisipasi aktif menjaga lingkungan, dan mari bergabung bersama kami di komunitas Hello yang ada di Indonesia. Cek Twitter kami di @Hello. Oke, that's it. Semoga tayangan ini bermanfaat. Ikuti quiz Twitternya dengan memfollow @BillyBoon, @YoungOnTop, dan @Nutrifood ya. Oke, dan ikuti quiz Twitternya karena ada 3 buah buku, YoungOnTop, Top Words 1 dan Top Words 2. Juga ada 2 voucher dari tes untuk mengambil tes keseimbangan pribadi di youngontop.com dan voucher dari Nutrimart. Oke, nah sekarang ini saya ingin memanggil grand finalis dari Maluku yang terpilih ya menciptakan jingle untuk Hello Green Ambassador 2013 secara umum. Alright. Menatap hari esok, prestasi kan kau songsong, hatiku hatimu, tekadku tekadmu, benahi bumi tempat kita berpijak. Tak ada lagi gundah, risau pun hilang sudah. Hatiku hatimu, tekadku tekadmu, bersama kita bangkit maju dan jaya.
Satu gerak lebih gesit, kaulah inspirasi. Semangatkan hari ini, tersenyumlah. Bersama kita hebat, gapai satu harapan. Lestari alam dan isinya, tempat terindah milik kita. Semuanya adalah anugerah Sang Pencipta. Hilo Green Ambassador, Hilo Green Ambassador, Hilo Green Ambassador, Indonesia. Until next week, I'll see you on top. Menjadi peneliti muda yang mewakili Indonesia di International Sustainable World Energy Engineering and Environment Project Olympiad Amerika Serikat membuktikan bahwa Arya Onryo memang memiliki ketertarikan pada dunia sains, khususnya isu-isu akan global warming dan biodiversity. Penelitiannya atas kegunaan batu zeolite untuk mengurangi efek rumah kaca membuat pemuda berdarah Minang ini berhasil meraih beasiswa Environmental Science di Texas. Namun, karena kecintaannya pada tanah air dan cita-citanya untuk menjadi diplomat, membawa pria kelahiran 2 April 1993 ini pulang ke Indonesia untuk melanjutkan kuliahnya di sini. Di usianya yang masih muda, Arya menunjukkan komitmen dan konsistensinya untuk lingkungan dengan mengikuti Hilo Green Ambassador 2013 dan akhirnya terpilih menjadi pemenang. Nah, Yorers, sekarang kita udah tahu ya bahwa Arya adalah pemenang dari Hilo Green Ambassador 2013. Nah, jadi kalau pertanyaan berikut ini saya tanyain harus bisa jawab ya. Event itu Hilo Green Ambassador 2013 itu apa sih? Ya, Hilo Green Ambassador 2013 adalah pemilihan duta lingkungan yang mana nantinya bersama Hilo dan Nutrifood mampu menginspirasi masyarakat untuk lebih aksi cinta lingkungan. Angelic, event ini diadain nama Nutrifood sejak kapan? Terus kenapa Nutrifood peduli dengan lingkungan? Ceritain deh. Hilo Green Ambassador sendiri ini udah tahun yang ketiga. Jadi pertama kali tahun 2011 gitu. Jadi Nutrifood sendiri melalui salah satu brand unggulannya yaitu Hilo, susu mineral alami. Ini kami melakukan Hilo Green Ambassador ini untuk mencari duta lingkungan tadi yang Arya bilang gitu ya. Karena memang Hilo sendiri memiliki kandungan itu mineral organik dari alga merah yang berasal dari Samudra Arktik. Jadi Nutrifood dan Hilo ingin memberikan kontribusi kepada alam yang telah memberikan sumber terbaiknya. Maka dari itu kami ingin melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan. Event ini kan udah 3 tahun. Terus apa sih yang diharapin dari event ini? Diharapkan semakin kesini semakin banyak lagi masyarakat yang makin peduli terhadap lingkungan, makin banyak yang aware, terutama juga generasi muda yang lebih peduli lagi terhadap lingkungan dan benar-benar melakukan aksi nyata untuk melestarikan lingkungan kita. Kalau selama 3 tahun terakhir ini dan yang sekarang ini, kemarin ini kan baru ini ya wordingnya ya. Nah itu apa aja yang udah dilakukan? Baik oleh Nutrifoodnya sendiri yang aksi nyata tersebut maupun dari si ambasador-ambasador ini apa aja contoh-contohnya yang udah pernah dilakukan? Kalau sebelum mereka bergabung di Hilo Green Ambassador, kegiatannya sudah banyak banget. Waktu itu kami sempat kunjungan ke Derawan. Derawan itu salah satu lokasi tempat Coral Triangle, yaitu lokasi di mana tempat yang memiliki spesies ikan dan koral, di mana 70% spesies ikan dan koral dunia itu ada di situ. Dan bersama masyarakat sekitar, kami di sana mereka semua ikut pembersihan pantai di Pantai Derawan. Balik mengenai Hilo Green Ambassador eventnya sendiri, ketika penjurian itu apa yang dilihat sih? Dan kenapa Arya yang menang juga? Kriterianya sendiri untuk Hilo Green Ambassador ini kami mencari sosok yang memang benar-benar memiliki kecintaan, memiliki pengetahuan dan juga komitmen untuk melestarikan lingkungan. Dan juga mereka juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik karena mereka harus menginspirasi masyarakat tentunya, dan kemampuan untuk berkolaborasi dengan berbagai organisasi dan komunitas hijau. Itu kriterianya, kriteria utama. Dan kenapa Arya menang? Karena Arya ini punya banyak sekali prestasi yang luar biasa di bidang lingkungan. Nanti Arya bisa cerita sendiri ya apa aja. Dan juga dia punya tadi kemampuan untuk komunikasi yang sangat baik dan networknya banyak banget gitu. Jadi kemampuan untuk kolaborasi dengan berbagai organisasi kemudaan nih keren banget Arya. Kak Arya, ya gimana ceritanya bisa awalnya ikutan Hilo Green Ambassador 2013?
Ya, kebetulan saya punya penelitian Mas, penelitiannya udah tahun keempat sekarang, dan saya ingin penelitian bermanfaat buat masyarakat gitu. Dan bagaimana saya masuk ke masyarakat adalah mengenai jalur kepemudaan, dan saya ingin ada satu kompetisi yang memang Hilo Green Ambassador sangat tepat saya pilih karena mampu mengedukasi masyarakat, menginformasikan bahwa untuk menciptakan lingkungan hijau kita butuh suatu aksi yang sustainable, artinya berkelanjutan. Dan akhirnya saya memutuskan untuk ikut Hilo Green Ambassador karena saya yakin dan percaya bahwa ini adalah pintu yang sangat luas buat kita membuka jaringan, membuka informasi ke teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Kenapa Arya dari umur 16 sudah tertarik ke penelitian dan secara spesifik batu lagi, zeolites? Inspirasi dari mana dan kenapa bisa peduli ke situ? Jadi kalau sejarahnya saya di Indonesia udah beberapa kali pindah, dari Jakarta, Jambi, Batam, Padang, sampai Indramayu, dan semuanya punya karakter yang beda-beda. Pindah kenapa? Karena mengikut orang tua pindah tugas. Oke. Dan dari situ banyak tempat yang sebenarnya hijau, asri, nyaman, tapi nggak dikelola dengan baik pembelakan liar. Dan akhirnya satu titik saya bilang bahwa intinya adalah pemanasan global yang membuat ini menjadi rusak. Dan ini semua saya pikir bahwa kalau hanya aksi 1 hari, Mas, atau 2 hari kita dengan Car Free Day, dengan aksi sosial bersih-bersih pantai itu nggak cukup. Kita butuh aksi yang berkepanjangan, yang bisa orang ikut serta juga. Dan aksi yang sosial yang lebih memang kebutuhan sehari-hari. Dan akhirnya saya membuat satu penelitian, kenapa batu. Sebenarnya itu bukan nggak spesifik saya ingin batu, tapi saya meneliti tentang ratusan tanaman dan batuan. Dan akhirnya saya menemukan batu zeolite yang paling tepat menjadi bahan dasar dan medium penelitian saya. Oke, which is apa kelebihannya dari batu zeolite ini? Ya, kalau batu zeolite ini dia mempunyai 4 atom molekuler yang berbeda, dan dari 4 itu hanya 3 yang terisi dengan barium, katium, dan natrium. Hanya ada satu spesies molekuler yang kosong yang mampu menangkap karbon dioksida. Lalu alat saya mampu memproses dengan pemanasan dengan menggunakan kipas dan juga winlaw, dan akhirnya melepas sebagai oksigen. Jadi cara kerja seperti pohon, Mas. Jadi menangkap karbon, memproses secara kimia, dan melepaskan oksigen. Kalau di pohon ada klorofil, di sini ada batang zeolite. Tapi mesti diproses kan batunya kan? Iya. Bukannya diem aja kayak seperti tumbuhan kemudian kita punya sendiri. alatnya. Dan alat sedang ke tahap yang keempat. Ada 4 generasi alat penelitian. Alright, don't go anywhere karena setelah ini saya masih akan ngobrol dengan Angelique dan Arya lebih jauh lagi. Kenapa sih ini perusahaan inspiratif banget, peduli dengan lingkungan, gitu juga dengan Arya. Don't go anywhere. Waktu karantina pun kita juga kasih pembekalan kepada mereka, kelas-kelas untuk komunikasi, kelas presentation juga. Jadi pada saat nanti mereka turun ke masyarakat untuk mengedukasi, mereka juga punya bekal yang cukup gitu.